Hai guys, balik lagi nih di podcast Apa sih Kata Remaja? Bareng aku Saina. Dan aku Michelle. Oke, kembali lagi bersama Saina dan Michelle yang mewakili para generasi muda dalam menyurahkan isi hatinya. Seperti biasa ya, topik yang dibawakan ASKR pastinya selalu heboh. Sekalipun gak heboh, nanti Michelle dan Saina yang akan bikin heboh. Iyalah. Hari ini kita mau membahas topik yang ramai diperbincangkan anak-anak muda, yaitu playing victim. Waduh, siapa nih yang suka playing victim atau pernah di playing victimin sama orang? Apa jadi Michelle sama saya pernah jadi pelaku atau korban? Waduh, bahaya nih, harus bahaya. Nanti di sesi curhat semuanya akan dikupas secara tajam, secara langsung terungkap ya. Iya, tajam silet. Oke. Pertama, kita mau berbagi info dulu ya guys tentang playing victim. Pasti banyak di antara kalian yang udah tidak asing lagi ya sama playing victim. Nah, buat teman-teman yang masih kurang paham tentang playing victim, tenang aja, nggak usah panik, nggak usah bingung. Karena kalau bingung harus pegangan. Tapi kalau nggak punya pegangan, nggak bisa pegangan. Jangan sampai pegangan di ayang orang lain ya guys. Pegangan tanganku aja ya. Michelle memberikan tangannya kepada siapapun yang bingung ya. Pasti pas pegang tangan Michelle langsung terbuka pikirannya. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Semoga penjelasan dari kita ini mudah dipahami ya guys buat yang belum ngerti. Jadi, playing victim merupakan suatu perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk menimpakan kesalahan kepada orang lain. Padahal orang ini tuh tahu kalau kesalahan itu akibat ulah dia, tapi dia malah ngaku-ngaku jadi korban karena nggak mau bertanggung jawab sebagai pelaku. Contohnya, aku habis numpahin minuman di ruang tamu, terus di situ ada Michelle juga. Nah, karena aku tahu aku habis bikin kesalahan, tapi aku nggak mau disalahin, udah aku acting nih jadi korban, seolah-olah Michelle sengaja dorong aku supaya minumannya tumpah. Jadi Michelle yang kena omel. Ya, orang lebih begitulah ya guys. Yeah. Jadi ya, kamu disalahin lah intinya gitu. Terus apa aja sih tanda-tanda orang yang bisa dibilang wah ini orang play victim nih? Ketiknya ada 3 tanda ya. Yang pertama itu tidak mau bertanggung jawab. Nah, kayak yang aku udah bilang tadi ya, orang yang playing victim nih nggak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang udah dibuat. Pastinya sih karena kamu salahin ya. Dan juga karena dia selalu menganggap diri yang paling benar alias nggak pernah salah kayak perempuan ya, karena perempuan selalu benar ya. Jadinya udah deh nyalain orang lain. Itu. Terus tanda yang kedua, tidak memikirkan solusi, hanya fokus pada masalah. Nah, kalau kalian ketemu orang yang selalu pesimis terus nggak punya inisiatif untuk berubah atau mencari solusi, hati-hati ya guys, karena bisa jadi itu tanda-tanda playing victim. Terus orang-orang yang playing victim nih suka mengasihani diri sendiri daripada menerima bantuan orang lain. Ya, Michelle atau kalian nih para pendengar kita pernah ketemu orang yang merasa dirinya adalah orang yang paling kurang beruntung sedunia, padahal temennya udah berusaha untuk bantuin, tapi ya karena terlalu fokus mengeluh ya, jadinya nggak selesai tuh masalah. Nah, karena orang ini tuh nggak sadar kalau teman-temannya tuh sebenarnya udah berusaha untuk bantuin dia, jadi dia malah nyalain teman-temannya seolah-olah nggak ada yang peduli sama dia. Ya. Itu sering banget sih kejadian, dan kayak apa ya, kayak emang sesering itu kita dengar gitu ya, atau mungkin pendengar kita nih mungkin kayak begitu, atau mungkin punya temennya kayak gitu kan ya, kayak kita udah berusaha nih untuk bantuin orang ini buat ngasih solusi, ngasih saran gitu ya, tapi orang ini tuh ngerasa kayak aduh nggak ada yang peduli nih sama gue. Iya, padahal karena dia tuh terlalu fokus sama masalahnya, bukan fokus sama solusinya kan. Iya, nggak mau terbuka sama perubahan gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak gini tuh bukan salah di kita sebagai orang yang ngasih solusi atau ngasih bantuan gitu loh, karena ya kita kan ngasih bantuan itu kan juga bisanya terbatas gitu ya kan. Bantuan kita itu juga bisa bermanfaat buat orang itu kalau misalkan orang itu sendiri mau berubah gitu kan. Iya, kalau dari orang itu nggak ada kemauan ya
sama aja gitu. Jadi kalian jangan menyalahkan diri kalian sendiri ya kalau misalnya kalian udah berusaha bantuin tapi kalian ngerasa aduh gue gagal banget nih sebagai sahabat nggak bisa bantuin temen gue, karena tidak melulu salah kalian gitu. Setidaknya kalian sudah berusaha mencoba untuk bantu gitu lah ya. Iya benar. Oke, terus tanda yang ketiga, tidak memiliki rasa percaya diri. Nah, orang yang playing victim nih selalu merasa dirinya kurang, merasa dirinya lemah, jadinya mereka nggak pede, nggak percaya diri. Nah, karena nggak pede nih, mereka jadi takut buat ngelakuin sesuatu. Mereka beranggapan kalau mereka nggak mampu dan akan gagal pas ngelakuin sesuatu itu. Padahal mah, gimana kita mau tahu hasilnya kalau belum dicoba ya nggak sih? Iya, makanya itu dia. Makanya kayak, ya kalau belum coba ya kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa dong. Ya, Orang betul. nyoba aja belum gitu kan. Kayak masa gini, kayak misalkan ada restoran baru gitu ya, terus kita belum nyoba, terus kita udah bilang nggak enak itu lah gitu. Ya tahu dari mana lu sayang. Kan nggak mungkin ya, oh itu katanya dia nggak enak, tapi kan kita belum nyobain sendiri ya, jadi kita kan nggak tahu gitu. Jadi intinya adalah harus dicoba dulu guys, baru kita bisa ngasih pendapat kita gitu. Betul. Oke, itu dia tanda-tanda dari orang yang bisa dibilang play victim ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi curhat-curhat ya. Wah. Bisa kita mulai dari Michelle dulu kali ya. Michelle pernah nggak nih dapat pengalaman di playing victimin sama mantan atau sama temen, atau jangan Michelle sendiri pernah nih playing victim? Langsung aja kita kupas tuntas ya. Silakan Michelle, waktu dan tempat dipersilahkan. Aduh, kita kupas jeruk aja kali ya. Terus dimakan, enak ya. Aduh, oke. Mungkin di sini ceritanya aku tuh sebagai pelaku gitu ya. Waduh, Michelle. Ya ampun. Gak apa-apa. Namanya manusia. Yang penting sudah sadar dan sudah tobat ya. Iya udah tobat banget sih, karena wah gila sih itu. Jadi ini tuh sebenarnya aku masih kecil sih, masih kelas 7 SMP apa kelas 8 ya? Kayaknya kelas 7 deh. Iya kelas 7 masih. Ya masih bocah ya, masih bocah-bocah. Iya mungkin kalau dulu namanya kan belum tahu ya playing victim tuh apaan sih gitu kan. Mungkin ya singkatnya kayak bohong gitu lah ya, kayak yang paling sederhananya gitu kan. Sebenarnya ini juga aku nggak ngomong kalau ini aku playing victim banget sih gitu, cuman aku malah jadi kayak modelnya tuh mengadu domba gitu. Tapi mengadu domba tapi aku berasa kayak aku tuh di pihak yang nggak tahu apa-apa gitu loh, kayak gue juga nggak tahu gitu kan. Nah, jujur aja aku sebenarnya udah agak lupa ya kronologisnya tuh kayak gimana. Cuman yang aku agak inget itu adalah jadi aku ini ceritanya tuh lagi cerita gitu sama ada teman aku deh kalau nggak salah gitu. Nah dulu ini ceritanya tuh teman aku ini cowok dan aku tuh kalau nggak salah dulu suka sama orang ini gitu kan. Nah biasalah kalau kita tuh sama orang yang kita suka gitu ya, kayak salting gitu kan. Iya. Nah dengan bodohnya tuh dulu aku tuh kayak kalau nggak salah tuh aku ngomong yang seharusnya nggak aku omongin gitu. Aku nyebarin rahasia seseorang gitu. Nah karena si cowok ini tuh dulu tuh lagi ngomongin tentang si orang yang rahasianya aku sebarin itu gitu kan, lagi ngomongin tentang dia gitu. Nah terus nggak sengaja aku ngomong gitu, tahu nggak dia tuh begini gitu kan. Terus aku kayak kenapa gue omongin gitu kan, itu kan rahasia gitu. Dia cuma ngasih tahu ke gue doang gitu kan. Itu udah panik banget sih gitu. Nah, cuma kan udah terlanjur ya, aku nggak bisa narik lagi kata-katanya, nggak bisa bikin dia lupa. Terus kayak akhirnya dia nanya dong, gimana maksudnya gitu kan. Akhirnya terpaksa tuh aku kasih tahu gitu kan. Terus habis itu ya dengan jurus aku ngomong kayak, tapi gue juga nggak tahu loh ya kan, gue cuma denger doang, aku bilang gitu. Kabar angin ya istilahnya ya. Nah terus kalau nggak salah akhirnya si cowok ini tuh ngomong ke temanku ini yang rahasianya aku sebarin itu gitu kan. Nah terus besoknya temanku ini nanya ke aku, kok pada tahu ya ini gitu kan.
Terus aku udah ngerasa bersalah banget sih, karena aku tahu kalau itu emang salah aku gitu kan, aku yang nyebarin gitu, dan aku emang nggak sengaja gitu kan. Terus akhirnya ya aku pura-pura bego gitu, aku bilang kayak siapa yang tahu gitu kan. Terus kayak ini loh banyak yang tahu ini gitu kan. Terus habis itu aku kayak ngomong nggak tahu, bukan gue gitu kan. Terus kayak dianya kayak ya udah percaya aja gitu kan. Terus habis itu juga sebelumnya tuh kayak aku juga ngomong ke si cowok ini untuk kayak jangan bilang kalau itu gue ya yang ngasih tahu gitu kan. Terus kayak beda gitu. Nah cuman akhirnya si temanku yang rahasianya aku sebarin ini tuh kayak maksa si cowok ini tuh ngasih tahu gitu loh, siapa sih yang ngasih tahu, tolong kasih tahu gue dong gitu kan. Nah aku lupa nih, entah aku duluan yang ngomong kalau aku yang nyebarin atau cowok ini yang ngasih tahu ke dia gitu kan. Nah terus akhirnya ya udah deh tuh ketahuan gitu kan kalau misalkan aku yang nyebarin. Cuman beruntungnya adalah aku ngerasa bersyukur banget karena waktu itu teman aku tuh ya kecewa pasti sih lah ya, cuman nggak marah yang kayak ngambek atau gimana gitu loh. Kayak yaudah kayak dia akhirnya paham gitu kan, karena aku akhirnya dari situ aku juga ngomong gitu kayak sorry ya, itu sebenarnya gue yang ngasih tahu gitu, gue nggak sengaja keceplosan. Terus gue nggak mau jujur karena gue takut kalau misalkan terlalu marah gitu-gitu, makanya gue pura-pura nggak tahu gitu kan. Nah cuman mungkin ya kenapa di sini aku ini jadi pengalaman playing victim aku ngerasa kayaknya aku juga nunjuk seseorang gitu loh, jadi aku nyalahin seseorang gitu, padahal bukan dia gitu kan. Jadi kayak ya gimana ya, kayak pokoknya dulu kayak ngerasa bersalah banget sih gitu kan, karena ya mesti kayak dia teman aku sendiri, terus aku bohong, udah aku bohong, udah gitu aku nyalahin orang lain padahal orang lain itu nggak salah gitu kan. Cuman ya itu nggak lama sih, kayaknya cuma 2 hari terus habis itu ketahuan, karena bener-bener kayak nggak apa ya, kayak nggak nyaman banget gitu ya, kayak kita tahu itu salah kita tapi kita jatuhin di orang lain gitu kan, nimpalin di orang lain gitu, itu kan kayak nggak nyaman banget gitu. Akhirnya ya udah aku kasih tahu aja kalau itu sebenarnya aku gitu yang nggak sengaja nyebarin gitu kan, tapi kayak ya pokoknya udah minta maaf dan lain sebagainya. Terus akhirnya ya udah deh selesai masalahnya. Jadi ya begitulah ya kisah seorang Michelle dulu pernah tapi bagus Michelle, biarpun dia tahu nih dia udah melakukan kesalahan itu terus dia mengakui, tapi dia nggak menjelek-jelekan diri dia sendiri gitu loh. Jadi ya udah cukup sadar, mengakui, minta maaf, terus udah gitu selesai. Karena kan banyak ya orang yang abis sadar mengakui terus malah semakin malah menjelek-jelekan dirinya sendiri gitu, seolah-olah kayak gue begini banget, gue gede banget. Iya, awalnya sih mungkin aku emang kayak gitu ya, mesti kayak pas setelah saat itu terjadi gitu ya, mungkin aku kayak aduh Michelle jahat banget sih gitu kan, masa lu ngadu domba orang lain gitu kan. Tapi setelah itu aku lebih fokus ke kayak apa sih yang mau aku lakuin supaya nggak kayak gini lagi gitu kan. Jadi kayak jadiin pelajaran gitu loh. Jadi kayak oke, mulai sekarang aku nggak bakalan kayak gini lagi gitu, nggak bakalan mau bohong lagi sama orang, atau gak bakalan mau ngadu domba orang lain lagi gitu kan. Jadi fokusin ke solusinya gitu, fokusin ke apa yang bisa kita lakuin untuk ngerubah perilaku buruk kita itu gitu. Jangan malah kayak udah tahu kalau itu perilaku buruk kita terus malah kita gunain itu buat kayak kita tahu nih kita lagi megang pisau gitu ya, terus kita tusuk-tusukin gitu ke badan kita, itu kan bodoh banget gitu kan. Jadi ya jangan kayak gitu, tapi cari tahu apa sih yang bisa kita lakuin supaya hal itu tuh nggak bakalan kejadian lagi gitu di kemudian hari gitu. Iya, betul. Oke, itu tadi cerita dari seorang Michelle ya. Sekarang kita lanjut. Kalau ini aku biasanya kan di episode-episode sebelumnya itu Saina kebanyakan jadi pelaku ya. Kebetulan di episode kali ini Saina sebagai korban. Wah, ini kita bertukar peran ya. Iya. Jadi sebenarnya aku nggak bilang orang ini playing victim yang
banget sih. Cuman kalau berdasarkan tanda-tanda ya, berdasarkan yang tanda-tanda tadi aku udah sebutin juga yang kita udah bahas itu, menurut aku dan menurut beberapa teman-temanku sih udah bisa dikatakan playing victim sih nih orang. Tuh, jadi ya terserah kalian sih mau menganggap apakah ini termasuk, apakah orang ini sudah bisa dikatakan playing victim atau tidak ya terserah kalian sih. Tapi ya nggak 100% playing victim, tapi ya kisaran 70% ke atas mungkin ya gitulah ya. Ya, tergantung dari perspektif kita aja. Ya, pokoknya kayak gimana gitu. Oke. Jadi aku ada kenalan ya, kita sebut aja namanya Samsul ya. Wah, Samsul. Suatu ketika terjadilah suatu masalah di antara saya dan Samsul. Terus ya udah, namanya manusia pasti pernah bikin salah. Walaupun kok rasanya kesalahannya itu mulu ya. Kalau kesalahan sekali 2 kali oke, tapi kalau misalnya terus-terusan itu sudah menjadi sebuah kebiasaan kan. Iya. Cuman ya kita kan manusia pasti kan pernah gitu berharap sama manusia lain kalau dia bakal berubah. Jadi ya udahlah, kita maklumi saja gitu. Pada saat itu aku memaklumi gitu kan. Terus lama-lama kok terus menerus ya, tidak ada henti-hentinya. Terus akhirnya ya udahlah, aku udah nggak mau ambil pusing, ya udah see you bye gitu kan. Aku juga udah nggak inget-inget lagi tuh masalahnya. Nah terus beberapa bulan kemudian dia mengakui perbuatannya. Emang agak telat ya, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Bukan begitu, bukan? Itu dia sadar kalau misalnya masalah ini tuh muncul karena ulah dia sendiri. Terus ya biasalah, penyesalan kan selalu datang terlambat. Iya, selalu datang terakhir gitu. Pasti ya. Cuman si Samsul ini nggak mau disalahin sepenuhnya kalau menurut aku dan menurut teman-temanku, karena dia udah bilang alasan dia bisa seperti itu ya karena aku. Dia tuh bilang aku nggak usah disebutin lah alasannya, terlalu detail nanti ya. Jadi pokoknya dia ada bilang kenapa dia bisa seperti itu ya karena aku gitu. Habis itu jadi maka itu aku bilang dia playing victim, tapi ini sebenarnya 100% atau nggak sih? Tapi menurut aku nggak 100% playing victim juga sih. Cuman nggak tahu, kita selesaikan dulu ya ceritanya ya. Iya, kita selesaikan dulu ceritanya biar lengkap infonya ya. Nah, pokoknya setelah dia mengakui kalau semua ini karena ulah dia bilang ya dia begitu karena aku. Jadi aku menjadi salah satu penyebab dia seperti itu gitulah pokoknya. Nah, habis itu udah kan nih, aku kira dia udah baik-baik aja gitu, udah diem-diem aja menikmati hidup, karena aku juga udah ya, gue juga udah maafin lo dari jauh-jauh hari, dan gue juga udah nggak mau ngebahas lagi, nggak mau ungkit-ungkit lagi, nggak penting gitu loh, udah selesai ya udah gitu kan. Ternyata tidak sampai di situ kawan, dia kembali berkeluh kesah, menyesali segala perbuatannya sambil membego-begokan dirinya sendiri. Ya itu pilihan dia sih, suka-suka dia ya, toh itu hidup dia juga. Cuman menurut aku nggak perlu sampai segitunya loh. Aku hargain dia udah minta maaf, udah ngaku, terus udah sadar juga kalau dia salah. Tapi nggak usah sampai bilang gue bego banget sumpah bla 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 bla. Habis itu dia ada juga bilang gue ngerasa gue pokoknya membego-begokan diri sendiri gitu. Seakan-akan dia adalah orang yang paling menyedihkan dalam dunia percintaan gitu ya. Terus kata-kata yang dia omongin itu sebenarnya sama aja intinya, cuma diparafrase aja. Jadi dia memparafrase sebanyak 2-3 kali gitu. Terus itu kata-kata dia dia nggak ucapkan sih, soalnya ini lewat media sosial ya, berarti diunggah ya. Diunggah di media sosial sebanyak 2-3 kali, tapi sebenarnya intinya tuh sama aja. Iya. Tapi ya udah lah ya, saya juga sudah lelah ya. Nggak lah guys, kita tetap harus semangat. Semangat tentunya. Semangat lah. Ya oke. Ya begitu sih ceritanya. Jadi kalau menurut kamu Shil, apakah dia playing victim 100% atau setengah atau enggak sama sekali atau gimana? Karena menurut aku
ya playing victim iya, cuman nggak yang banget. Nggak tahu sih, aku juga bingung. Kalau menurut tuh? Kalau menurut aku ada playing victimnya, tapi kalau maksudnya kalau dibilang apakah itu 100% atau berapa persen, aku nggak tahu sih, maksudnya kayak porsinya itu berapa gitu ya. Cuman kalau dibilang ada playing victimnya gitu, karena jadi kayak kamu cerita kalau misalkan di awal-awal itu dia mengakui kesalahannya dia, kalau dia kayak begitu, tapi ada kelanjutannya, ada tapinya gitu kan, dan tapinya itu adalah kamu yang menyebabkan dia kayak begitu gitu kan. Nah dari situ kayak jadinya gimana gitu ya, kayak ngakuin kesalahan tapi nyalahin orang lain juga abis itu gitu kan. Jadi kayak agak gimana gitu kan. Tapi setelah itu dia malah kayak nyalahin dirinya sendiri lah, terus dia menyesal. Oke, kita kan menghargai orang yang menyesal, maksudnya ya udah lu menyesal terus jadinya itu sebagai pelajaran. Tapi setelah dia menyesal, dia malah ya kamu tahu lah sih. Ya cuma misalnya kita harus kita taunya nih orang emang playing victim 100% tuh ya dari ceritanya dia gitu. Maksudnya gini, kayak oke nih, emang mungkin kalau di media sosial dia ngomongnya kayak aduh gue minta maaf banget gitu kan, gue bersalah banget gitu. Tapi apakah cerita dia ke orang lain itu sama dengan apa yang dia unggah di media sosial gitu kan? Itu dia. Iya, bisa aja yang dia unggah di media sosial kayak oke nih dia menyesal, dia minta maaf gitu kan. Tapi ternyata bisa aja yang dia kasih tahu ke orang lain malah kayak oh ini tuh gara-gara Saina tuh orangnya begini-begini, ini gue tuh begini ya gara-gara misalnya nih gara-gara Saina tuh nyuruh gue kayak gini kemarin gitu kan. Kita nggak tahu gitu kan ya, kita nggak tahu cerita ke siapa aja, cerita tentang apa aja. Jadi ya kalau dari perspektifnya kita ngerasa kayak ada playing victimnya, tapi kayak ya udah gitu loh, kayak ya kita nggak bilang 100% sih, ya 70% mungkin ya gitu. Jadi buat lu yang merasa sebagai Samsul, ya udah ya lu nggak usah menyalahkan diri lu terus menerus gitu, karena nggak ada guna juga. Maksudnya semakin lu menyalahkan diri lu, ya lu malah akan semakin terpuruk gitu loh. Harusnya tuh lu bangkit gitu. Nah, hidup udah susah, lu makin begitu makin susah lagi hidup lu. Jadi jangan begitu ya Samsul dan para Samsul lain di luar sana ya. Tolong banget ini mah, tolong jangan senang jadi korban lah. Ya gitulah. Oke ya, itu cerita singkat dari Michelle dan Saina tentang pengalaman di playing victimin sama orang, dan Michelle playing victim ya. Tapi itu kan masih bocah lah, masih kecil, jadi masih bisa dimaklumin lah. Oke. Sekarang nih, sekarang. Karena kalau besok sekarang ini kita mau ngasih tahu gimana sih caranya supaya kita tidak menjadi orang yang playing victim ya. Yang pertama, pandang diri sebagai pejuang, bukan korban. Yang namanya hidup pasti ada aja masalahnya ya kan. Tapi kita jangan menganggap diri kita sebagai korban. Jangan menganggap kita adalah orang yang paling menyedihkan di muka bumi ini. Karena kalau kalian menganggap diri kalian sebagai korban, nanti kalian tuh malah pengen dikasihanin terus-terusan gitu. Kasarannya ngemis perhatian. Ya bukan, pengennya tuh jadi pusat perhatian gitu loh, pengen sabar ya lu, kasihan banget ya begini-begini. Jangan mau menjadi orang yang dikasihanin terus-menerus ya. Terus kalau misalnya kalian acting jadi korban, orang lain bakal menganggap yang salah tuh bukan kalian, padahal bisa aja itu karena ulah kalian sendiri. Bukan ya, kalau misalnya kalian, namanya juga playing victim kan, kalian berpura-pura menjadi korban, terus orang-orang malah menganggap lu sabar banget ya, nanti pelakunya pasti dapat karma deh. Nah, kalau misalnya pelakunya kalian bagaimana? Iya. Serem ya. Makanya. Iya, makanya ini sih maksudnya gini, aku tahu gitu ya kenapa orang tuh ada yang playing victim gitu kan, karena mungkin pengen perhatian dari orang lain gitu, kurang kan. Perhatian kan dia. Dan
pengen perhatian dari orang lain tuh nggak salah kok gitu, kayak Iya. itu bukan sesuatu yang harus disalahkan atau sesuatu yang bikin kita malu gitu. Kayak namanya manusia ya malu sosial gitu kan, butuh orang lain, butuh temen gitu kan. Jadi kalau misalkan nih kalian ngerasa kalian butuh perhatian, ya daripada kalian playing victim ya minta aja gitu loh. Maksudnya kayak Iya, betul. Bangun komunikasi, bangun hubungan relasi yang baik sama orang-orang gitu. Dengan begitu kan ya otomatis pasti ada rasa kekeluargaan gitu kan, rasa diperhatiin, disayang gitu kan. Jadi apa ya, kayak kamu ada kemauan untuk diperhatikan gitu ya. Caranya untuk mendapatkan itu ya dengan cara yang positif gitu loh. Iya, cara yang baik gitu loh. Iya, Jangan menghalalkan segala cara. Iya, makanya apalagi cara-cara yang negatif, cara-cara yang merugikan orang lain gitu kan. Dan ini kan playing victim ini kan juga merugikan diri sendiri gitu kan, karena Iya. nanti kayak dia jadinya kalau misalkan orang-orang udah tahu gitu ya, kesebar gitu, ternyata selama ini dia tuh cuman playing victim aja gitu. Tapi orang-orang pandangan orang-orang terhadap dia jadi jelek gitu kan, citranya jadi jelek gitu. Kayak gitu juga jadinya orang-orang nggak percaya sama dia lagi gitu. Jadi makanya daripada kalian playing victim untuk menarik perhatian, mendingan kalian ya kalau emang pengen perhatian dari seseorang ya bilang aja gitu, cari caranya gimana gitu ya, cari cara yang positif gitu, jangan ke cara yang negatif gitu. Iya, betul. Oke, terus cara yang kedua adalah miliki rasa tanggung jawab atas diri sendiri, ya. Ketika kalian sadar kalian adalah orang yang menyebabkan suatu masalah, kalian harus berani bertanggung jawab. Mengakui kesalahan itu bukan hal yang memalukan kok. Justru orang-orang akan lebih respect sama kalian kalau kalian mau bertanggung jawab atas perbuatan yang udah kalian lakukan, ya kan? Lagian kalau salah masih bisa dibenerin kok. Tidak ada kata terlambat untuk taubat, guys. Pintu taubat selalu terbuka untuk kalian. Yang penting ada kemauan deh. Ya, betul. Oke. Terus cara yang ketiga dan cara yang terakhir juga, yaitu jangan memperlakukan diri terlalu keras. Ya, saat kalian menjadi salah baca. Saat kalian menjadikan diri sendiri sebagai korban, secara langsung kalian itu udah siap untuk selalu menjadi korban gitu kan. Kalian acting jadi korban ya, misalnya kalian dalam seminggu acting 3 kali jadi korban, itu kan setiap tahun kalian mempersiapkan diri kalau suatu waktu kalian benar jadi korban, kalian udah gak kaget gitu karena kalian udah terbiasa acting kan. Jadi jangan sampai acting jadi korban malah bikin kalian jadi korban beneran. Emang sih kalau kayak Michelle bilang tadi, kalau jadi korban itu akan lebih mendapat banyak perhatian dari orang lain, banyak yang simpati sama kalian. Tapi percaya deh, lebih enak dan lebih menyenangkan kalau kalian bisa jadi pejuang yang mampu melawan. Ya nggak guys? Ayo nggak Shell? Iya guys. Kalian di rumah masing-masing. Benar. Tapi ingat, melawanlah karena memang kalian terbukti benar, bukan karena kalian merasa paling benar atau selalu benar. Introspeksi diri itu penting guys. Iya, apalagi gini, kalau misalkan ada orang yang kayak ini simpelnya deh di sehari-hari gitu ya, ada orang debat gitu, misalkan debat tentang suatu masalah gitu, terus yang satu tuh udah akhirnya nyadar kalau misalkan ternyata apa yang dia state itu salah gitu kan, dan lawannya itu yang benar gitu. Nah, pasti ada aja perasaan untuk gue pengen menang nih, gue bakalan mau. Pasti. Iya kan, pasti begitu kan. Dan akhirnya dia menghalalkan segala cara gitu ya. Dia ngomong ini ngomong itu, dia akhirnya tetap kekeh gitu ya, tetap debat terus gitu, kayak enggak, itu benar gini-gini. Dan menurut aku tuh emang pasti normalnya tuh bakalan apa ya, kita ngerasa kayak aduh malu banget nih, gue udah ngotot-ngotot gitu tiba-tiba salah gitu kan. Tapi lebih baik kalian itu akhirnya mengakui kesalahan kalian gitu loh, daripada kalian makin ngotot lagi padahal kalian udah tahu salah gitu. Iya, itu lebih malu sih. Bener. Iya, makanya kan, karena
karena kelihatan kok gitu, ketahuan mana orang yang kayak udah tahu salah tetap nyolot gitu kan ya. Dan apa itu tuh memalukan banget guys gitu. Jadi kalau kalian udah ngerasa nih debat sama orang terus kalian tahu kalau kalian ini salah gitu, mendingan kalian langsung mengakui kalau sorry ya ternyata emang gue yang salah gitu, daripada kalian terus nyolot gitu ya, terus ngotot tapi kalian tuh sebenarnya salah gitu. Itu memalukan banget gitu. Jadi pokoknya jangan sampai deh. Tapi kalau misalnya debat kan emang pasti kita entah kita jadi tim yang pro atau kontra, kita pasti berusaha untuk mempertahankan jawaban kita kan, maunya kita yang menang kan, kayak yang Michelle bilang tadi. Kayak misalnya yang paling sering di film-film atau dijadiin contoh tuh misalnya topik perdebatannya tentang aborsi, terus yang satu tim pro, yang satu tim kontra. Kalau secara umum sih kebanyakan orang akan menganggap yang benar itu dan yang akan menang tim pro kan. Itu kalau secara umum sih, tapi ya bisa aja sih ada pendapat lain, cuman secara umum lah. Nah, sebagai tim yang kontra, ya kemungkinan besar sih tim orang-orang yang di tim kontra itu sudah merasa, ya ini mah udah pasti kalah. Tapi setidaknya kalian tetap berusaha, dan ya walaupun pada akhirnya kalian bisa aja kalah, tapi setidaknya kalian udah berusaha dan mengakui gitu kalau memang aborsi itu tidak diperbolehkan. Gitu loh. Ya, pokoknya yang Michelle bilang tadi tuh udah bener banget, udah. Jadi tolong dipahamin banget ya guys, supaya kalian tidak menjadi orang yang memplaying victim-kan orang lain gitu. Yes, bener banget. Oke, seperti biasa episode-episode kita tuh selalu ditutup dengan hal-hal yang menyentuh hati ya. Jadi sekarang nih, sebelum penutupan, kita mau memberi pesan kali ya, lebih ke ya pokoknya pesan dari Michelle dan Saina supaya kalian tuh nggak playing victim. Terus juga siapa tahu kalian lagi dalam suatu hubungan pacaran atau pertemanan, terus kalian ngerasa kok ini orang playing victim nih ya. Jadi kalau misalkan ngerasa ini orang udah playing victim, kalian sudah bisa meninggalkan mereka gitu ya. Nah, kita mulai dari Michelle dulu ya. Apa yang mau kamu sampaikan, Michelle, ke para pendengar kita gitu supaya tidak terjerumus ke dalam lubang playing victim? Oke. Kalau dari aku sih mungkin gini ya, kayak kita udah tahu ya kalau playing victim tuh tadi udah dijelasin juga gitu kan di awal-awal playing victim tuh apa, kenapa kok orang tuh bisa playing victim gitu kan. Terus bagaimana caranya supaya nggak playing victim dan lain sebagainya gitu kan. Dan tadi aku juga udah sempat bilang kenapa orang tuh playing victim, karena pengen perhatian dari orang lain gitu kan. Dan aku juga udah ngomong kalau misalkan butuh perhatian dari orang lain tuh nggak salah dan itu nggak apa-apa banget, karena itu ya emang normalnya sewajarnya manusia ya kayak gitu kan, butuh kasih sayang dan perhatian dari orang lain. Cuma tadi kan aku juga bilang kalau misalkan ya cara kamu untuk cari perhatian itu ya ke arah yang positif, jangan ke negatif gitu kan. Nah, terus aku juga mau bilang kalau misalkan mungkin merefleksikan dari tadi cerita aku kali ya, kayak itu tadi kesalahan aku gitu. Aku nggak mau jujur ke orang itu, malah aku akhirnya mengkambing hitamkan orang lain gitu kan. Nah, dari situ yang aku tekankan adalah jangan kayak aku. Kenapa? Karena jangan takut untuk mengakui kesalahan kalian gitu. Mungkin ketika kalian mengakui kesalahan kalian, ada masanya kalian tuh bakalan disebelin sama orang lain gitu ya, dijauhin sama orang lain, atau orang lain itu bakalan kecewa. Terus abis itu teman-teman kalian mungkin bakalan kayak males lah main sama dia lagi gitu kan. Dan itu emang ya kita nggak mau dijauhin orang lain gitu kan, nggak mau bikin orang lain kesel gitu. Tapi setidaknya lama-kelamaan orang lain itu bakalan ngerti kalau iya sih emang orang kan bisa bikin kesalahan gitu kan. Dan setidaknya orang ini tuh mau berani mengakui kesalahan dia, berani bertanggung jawab gitu kan, berani untuk
face the consequences gitu, walaupun dia bakalan dijauhin, bakalan dimusuhin gitu misalnya. Jadi intinya adalah kalau misalkan nih kalian lagi menyimpan sesuatu gitu ya yang membebani kalian, sekalian mikir kayak aduh aku diem aja atau aku ngaku atau gimana gitu ya. Dan saran dari aku adalah kamu langsung aja gitu ngaku kalau itu emang salah kamu gitu kan, itu kesalahan kamu dan kamu harus tanggung jawab gitu loh. Jadi kayak biar orang lain tuh bisa tahu kalau kita ini tuh emang manusia, bisa bikin kesalahan, tapi setidaknya kita nggak lari dari permasalahan itu gitu loh. Setidaknya kita tetap face the problems, kita tetap bertanggung jawab atas permasalahan itu gitu. Udah sih itu aja dari aku. Oke, yang Michelle sampaikan tuh udah sangat amat jelas ya. Semoga kalian dapat memahami dengan baik ya, terus diterapkan juga. Jangan cuman iya tapi nggak diterapin gitu. Nanti kasihan Michelle nih kalau ngomong tuh emang bahasanya menyentuh banget ya guys. Soalnya dia anak psikolog, dia tuh mengerti banget tentang manusia ya. Jadi kalau misalnya kalian mau curhat gitu, mau butuh saran, bisa aja langsung hubungin Michelle lah, karena saran-sarannya tuh top markotop dah pokoknya. Oke, kalau misalnya dari aku nggak beda jauh juga sih dari apa yang udah Michelle sampaikan tadi. Cuman aku parafrasein aja. Nah, kalau dari aku yang pertama, jangan mau dikasihanin sama orang terus-terusan. Nanti orang malah menganggap kalian lemah. Karena kalau misalnya kalian, jangankan orang lain, kalau kalian sendiri terus-menerus mengasihani diri kalian, ya kalian nggak akan berkembang gitu. Kalian akan, ya gue nggak bisa, gue mah lemah banget, gue begini begitu, terus nggak bisa maju gitu karena udah pesimis duluan ya. Terus kalau misalnya kalian seneng dikasihanin orang, jangan seneng dah, nggak boleh seneng. Jangan seneng kalau dikasihanin orang, soalnya nanti tuh orang tuh bener-bener menganggap kalian lemah tahu. Gemes banget dah. Kalau misalnya lagi gemes banget. Banyak banget orang-orang yang pernah cerita ke aku, mereka tuh nggak tahu ya memang mereka seperti itu apa gimana, pokoknya mereka tuh secara tidak langsung tuh mereka seneng gitu loh dikasihanin terus-menerus sama orang, padahal mereka tidak tahu ya kalau orang bisa aja menganggap mereka lemah. Ada sih contohnya, tapi jangan dah terlalu nanti menyinggung pihak-pihak manapun ya. Nggak usah ya, pokoknya jangan mau dikasihanin sama orang terus-terusan, nanti orang malah menganggap kalian lemah tuh. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian udah tahu salah, ya udah ngaku aja, minta maaf, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nggak usah ajak-ajak orang lain untuk ikut disalahkan juga, nggak gentle namanya. Ini berlaku untuk perempuan dan laki-laki ya. Jadi kalau misalkan salah, ya udah akuin, minta maaf, sudah deh, nggak usah dibahas. Jangan abis salah terus mengakui, minta maaf, terus malah menjelek-jelekan diri sendiri. Jangan begitu. Terus udah sih, tadi Michelle juga sempat bahas tentang jujur-jujur gitu kan. Nah, ini aku ada nemu quotes ini, kalian juga udah bosan kali ya denger ya, tapi nggak apa-apa, aku ingatkan lagi. Lebih baik disakiti dengan kejujuran daripada bahagia tetapi penuh dengan kebohongan. Yap. Jadi ya begitulah, emang kejujuran itu mahal dan kadang menyakitkan ya. Tapi ya masa lu mau sih hidup aman damai tapi dipenuhi dan diselimuti dengan kebohongan? Gue mau ogah ya. Hidup aja udah beban. Iya. Gitu ya ampun. Bisa-bisanya. Makin stres gitu. Dah. Jangan begitu ya guys. Oke deh kalau begitu. Udah cukup kali ya kita bahas tentang playing victim pada hari ini. Dan seperti biasa juga, aku sama Michelle nggak pernah bosen dan nggak akan bosen sih ya buat ngingetin kalian. Kalau bisa setiap hari kita ingetin sih biar kalian juga nggak lupa. Ya pokoknya pantengin terus podcast ASKR yang akan upload di hari-hari yang akan dijelaskan sama Michelle. Jangan lupa untuk dicatat supaya nggak ketinggalan. Oke, coba Michelle tolong disampaikan.
Boleh. Jadi ASKR itu uploadnya tuh seminggu 2 kali gitu ya, kapan aja. Uploadnya itu setiap hari Jumat dan hari Minggu. Hari Jumat itu kita uploadnya jam 6 sore dan hari Minggu itu kita uploadnya jam 8 pagi. Ingat ya guys, dicatat, bikin reminder, jangan sampai ketinggalan. Oke, terus buat kalian yang mau request topik atau punya saran atau kritik gitu ya, atau mungkin kalian mau menceritakan pengalaman pribadi kalian, itu boleh banget. Pokoknya jangan takut karena kerahasiaan kalian akan kami jamin ya. Pokoknya aman dah, aman. Iya. Nah, terus buat yang penasaran, gimana tuh caranya? Gimana Shell caranya supaya mereka bisa menyampaikan aspirasi mereka? Gampang banget karena ASKR itu sosial medianya itu banyak banget gitu ya, jadi nggak bakalan kesusahan nyari kita tuh ada di mana gitu ya. Kita punya Instagram, terus kita juga punya email, terus kita punya YouTube, ada Spotify juga, dan itu semuanya di nama yang sama. Namanya yaitu adalah Apa Sih Kata Remaja. Nah, untuk email tinggal tambahin aja di belakangnya @gmail.com. Pokoknya gampang banget nyari kita gitu ya. Cara kontak kita tuh gampang banget, jadi nggak perlu bingung, aduh harus kasih tahu ke siapa nih, harus kemana nih gitu ya, karena pokoknya IG terbuka lebar, email juga terbuka lebar, tinggal kalian aja mau di IG boleh, mau di email boleh, jadi pokoknya fleksibel banget deh. Yap, karena kita tahu hidup itu udah susah, jadi kita nggak mau mempersusah lagi guys, kita justru mau mempermudah. Kita mau mempermudah gitu loh guys. Kurang baik apa coba ya, saya Michelle ya. Maka dari itu, karena kita udah baik ya kan, kita harus simbiosis mutualisme ya guys ya. Kita udah memudahkan kalian, jadi tolong juga kalian memudahkan kita dengan rajin mendengarkan ASKR ya guys. Bener banget, bantu share ke teman-teman kalian, ya bener banget kalian, gitu ya. Jadi biar kita tuh makin mendunia gitu. Iya, asik. Nanti kita semakin jaya ya. ASKR jaya. Oke deh guys, kalau gitu cukup sekian untuk podcast hari ini. Makasih udah dengerin dari awal sampai akhir. Makasih juga buat Michelle udah menjadi host bersama saya pada hari ini. Sama-sama. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye.